Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Untuk membuka aplikasi Microsoft Word yang sudah ada di shortcut desktop, kita bisa langsung mengkliknya 2 kali. Atau bisa juga dengan menggunakan GUI. Kita ketik saja Microsoft Word di pencarian. Untuk menyimpan dokumen, kita klik tab File, kemudian kita pilih Save As. Lalu kita pilih lokasi penyimpanan dokumen tersebut. Kita tempatkan di My Dokumen, kemudian di folder Diva Course. Kemudian kita mengganti nama file tersebut menjadi Titrasi Asam. Kemudian kita juga bisa mengganti format dokumen, bisa menjadi PDF, webpage, ODT, atau Word dokumen, atau DocX. Kemudian kita klik Save. Jadi file tersebut sudah tersimpan. Untuk menutup file, cukup klik simbol X pada pojok kanan atas layar. Untuk membuka dokumen Word, kita klik tab File, kemudian klik Open. File, terus Open. Nah, di sini ada beberapa dokumen. Pada panel kiri di kotak dialog Open, klik Drive atau folder yang berisi dokumen yang mau kita buka. Misalnya, kita akan membuka dokumen ini, Sesora 11 MIPA 5. Kita klik, kemudian kita klik Open. Kemudian untuk melakukan cut, copy, dan paste, itu cukup sorot teks lalu ke tab Home di grup Clipboard dan klik cut atau copy. Jadi kita menyorot seperti ini, kemudian kita meng-cut atau meng-copy. Atau bisa juga dengan cara mengklik kanan pada mouse, kemudian memilih cut atau copy. Copy itu berarti membiarkan teks asli tetap ada di dokumen. Sedangkan cut berarti melakukan copy tetapi menghapus teks tersebut dari dokumen. Saat teks dilakukan copy atau cut, teks tersebut disalin pada clipboard atau memori komputer. Jadi, misal kita copy, kita klik copy, kemudian kita mau tempelkan di bawahnya. Kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Nah, jadi tulisan yang kita copy tadi masih ada di atas. Sedangkan jika kita meng-cut, maka teks tersebut itu hilang. Dari
dokumen tadi, kemudian kita bisa memindahkannya di bawah seperti ini. Kemudian kita klik paste. Nah, jadi begitu bedanya cut dengan copy. Di sini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memegang berbagai perintah tepat pada ujung jari. Terletak di bagian kiri atas dokumen, di atas tab File dan Home. Jadi di sini. Ini namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar dapat ditambahkan atau dihapus dengan mengklik pada panah di sebelah kanan. Yang ini. Jika membuat kesalahan dalam dokumen, klik pada perintah undo dan akan menghapus hal terakhir yang dilakukan. Jadi ini adalah undo dan ini adalah redo. Kemudian di sini ada yang namanya perintah show or hide formatting marks. Perintah show or hide memungkinkan untuk melihat setiap kali menekan spacebar, tekan enter atau tab. Fitur ini sangat berguna ketika membuat dokumen untuk memahami di mana semuanya ditempatkan dalam dokumen dan lihat jika ada kesalahan yang telah dibuat. Pada tab Home, bagian paragraf group, klik Show or Hide. Jadi ini adalah Show or Hide. Kemudian kita akan belajar tentang memformat teks. Memformat dokumen itu digunakan untuk menambahkan sentuhan kreatif untuk dokumen dengan menggunakan opsi pada Microsoft Word. Yang pertama adalah modifying fonts. Font group, jadi ini adalah font group. Memungkinkan Anda untuk mengubah teks gaya font. Ini untuk mengubah gaya font. Kemudian ukuran. Ini ukuran hurufnya. Dan warna. Ini. Kalau mau mengubah warna huruf. Dan elemen-elemen lainnya. Contohnya kita akan mengubah gaya hurufnya ya, dari Arial menjadi Times New Roman. Nah, begini. Terus kita juga bisa mengubah ukurannya. Memilih ukuran di sini. Dan kita juga bisa mengubah warnanya, warna hurufnya. Nah, jadi ungu atau merah. Seperti itu. Dan juga elemen lainnya. Yang ini untuk bold, menebalkan tulisan. Kan. Terus ini italic, itu memiringkan tulisan, memiringkan teks. Terus kalau U ini underline, jadi kayak di garis bawah gitu. Dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah change text case. Pengubahan teks yang dipilih dalam dokumen dengan mengklik tombol tunggal yang disebut change case. Caranya adalah yang pertama, menyorot teks yang ingin dirubah. Kita sorot teks yang akan dirubah, misalkan teks ini. Pada tab Home, ini tab Home, bagian font group, klik change case. Ini adalah change case. Jadi ada pilihan, beberapa macam pilihan. Ini sentence case, itu berarti huruf kapital
di setiap awal kalimat. Kalau lowercase ini tidak ada huruf kapital sama sekali. Kalau uppercase ini hurufnya menjadi huruf kapital semua. Kalau capitalize each word berarti huruf kapital di setiap awal kata. Kita lihat jadi begini. Kalau ini huruf kecil di setiap awal kata. Yang selebihnya huruf kapital. Jadi begini. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan efek teks. Langkah pertama adalah memilih teks yang ingin ditambahkan efek. Misalkan teks ini, kita pilih. Pada tab Home, bagian Font Group, klik Text Effect. Ini adalah text effect. Kemudian kita bisa memilih efek yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah menghapus efek teks. Yang pertama, memilih teks yang ingin dihapus efeknya, misalkan ini. Kemudian pada tab Home, di bagian Font Group, klik Clear Formatting. Ini adalah tools Clear Formatting. Jadi tulisannya kembali ke tulisan semula. Yang selanjutnya adalah perintah Bullets and Numbering. Ini adalah numbering dan ini adalah bullet. Anda dapat dengan cepat menambahkan bullet atau nomor ke garis teks yang ada, atau Word secara otomatis dapat dibuat daftar seperti yang Anda ketik. Cara menyisipkan daftar bullets atau numbering. Yang pertama, klik area di mana Anda menginginkan daftar Anda untuk muncul atau sorot teks yang Anda inginkan untuk berada dalam daftar. Kemudian, arahkan ke tab Home di bagian paragraph group. Jadi di sini, klik bullets atau numbering. Kalau bullets itu berupa poin-poin. Dan kita bisa pilih simbolnya. Ini atau ini. Kalau numbering itu berupa angka-angka, poin yang berupa angka-angka, misal 1, 2, 3, atau ABC. Jadi seperti itu. Setelah itu, untuk mengubah kolom pada teks, kita pilih menu tab pada page layout. Jadi kita pilih mana yang mau kita ubah kolomnya. Misalkan ini kan bentuknya satu kolom. Nah, bisa juga dibuat menjadi 2. Jadinya seperti ini. Ini 3 kolom. Jadinya begini. Ini kiri.
ini kanan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mail merge. Bagi seorang sekretaris, membuat surat merupakan pekerjaan rutin yang hampir setiap hari dikerjakan. Untuk surat biasa mungkin tidak terlalu merepotkan. Namun, apabila harus membuat surat undangan yang jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan dan harus dikirimkan ke banyak orang, ini adalah pekerjaan melelahkan. Namun, pekerjaan ini akan menyenangkan apabila dikerjakan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan Microsoft Office, bernama Start Mail Merge. Dengan fitur Start Mail Merge tersebut, pekerjaan membuat surat sebanyak apapun akan terasa menyenangkan dan cepat, karena di sini cukup membuat satu surat. Kemudian, data yang akan menerima surat tersebut dibuat secara terpisah dengan memanfaatkan aplikasi database lain atau fitur yang memang sudah tersedia di Microsoft Word itu sendiri. Contoh kasus yang dipakai untuk latihan mail merge adalah pembuatan formulir pendaftaran yang akan diisikan data peserta, kemudian undangan massal, dan lain-lain. Hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat mail merge adalah membuat dokumen induk atau dokumen utama. Jadi ini adalah dokumen induk atau dokumen utamanya. Kemudian untuk data pelanggannya kita kosongin terlebih dahulu. Ini kosong. Setelah dokumen induk selesai, kemudian disimpan. Kita klik save. Nah, sudah. Kemudian langkah pertama adalah klik mail links. Kemudian klik start mail merge. Kita pilih step by step mail merge wizard. Nah, setelah itu kita klik next starting document. Kemudian klik next, select recipient. Kemudian kita pilih type a new list. Kita pilih create. Dan kita pilih customize column. Nah, kita hapus semua type recipient yang tidak dibutuhkan. Kemudian mengganti semua data sesuai keperluan. Klik add to list data. Jadi kita kan tadi butuh data nama, kemudian alamat, dan nomor telepon. Yang pertama, dan nomor telepon yang mau dirubah.
Kemudian kita klik OK. Nah, nama misal yang pertama misal 08123, terus ini 08321. Kemudian kita tambahkan entry lagi, misalkan namanya Denia, alamatnya Jepara, nomor teleponnya 08234, telepon barunya 08432. Kita buat 3 saja ya. Oke. Kemudian kita klik OK. Dan kita simpan data. Diberi judul data pelanggan telepon. Klik save. Kemudian kita klik OK. Setelah itu di kolom di baris nama itu kan kosong. Nah, kita sisipkan data yang tadi kita buat dengan cara pilih insert merge field. Nama, kemudian yang ini adalah alamat, insert alamat, kemudian ini nomor telepon lama, berarti telepon 1. Ini kan berarti nama pelanggan tadi. Kita pilih insert nama, terus alamatnya juga alamat, nomor telepon yang baru berarti telepon 2. Kemudian pelanggan ini berarti nama pelanggan. Nah, kemudian kalau sudah selesai, klik finish and merge. Dan pilih edit individual document. Kemudian klik OK. Nah, sudah. Ini Najib Kudus 08123, terus nomor barunya 08321. Pelanggannya Najib. Yang lain juga sama. Jadi dari dokumen induk tadi kan ada 3 data. Jadi terbentuklah 3 buah formulir perubahan data pelanggan telepon sesuai data yang kita masukkan tadi. Kan ada 3, jadi ada 3 formulir. Seperti itu. Sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.